Sejarah kehidupan tragis permaisuri terakhir Kekaisaran Tiongkok. Wanrong menjadi wanita terakhir yang menyandang gelar permaisuri di Kekaisaran Tiongkok. Bukannya hidup bahagia menjadi permaisuri, ia justru menjalani kehidupan tragis. Wanrong menjadi wanita terakhir yang menyandang gelar permaisuri di Kekaisaran Tiongkok. Ia menikah dengan Puyi, kaisar Tiongkok yang terakhir. Alih-alih bahagia, Wanrong yang cantik dan cerdas justru menjalani kehidupan yang tragis hingga akhir hayatnya. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Wanrong lahir pada tanggal 13 November 1906 di Beijing. Wanrong berasal dari klan Gabulo. Wanrong adalah putri seorang pejabat kerajaan Rongyuan. Isabel Ingram, seorang tutor Amerika, mengajarkannya berbahasa Inggris dan memberinya nama Elizabeth. Ibunya Henkin berasal dari klan Aisin Gyoro, keluarga kekaisaran Qing. Dari ibunya, dia mempunyai satu saudara laki-laki yaitu Run Liang. Ibunya meninggal setelah kelahirannya. Wanrong dibesarkan oleh ibu tirinya, Aisin Gyoro Hengqian, dan ayahnya. Meski ia seorang anak perempuan, sang ayah percaya bahwa Wanrong harus mendapatkan pendidikan yang baik. Calon permaisuri masa depan itu mengenyam pendidikan di sekolah misionaris Amerika di Tianjin. Di sana ia belajar bahasa Inggris dan piano. Terampil dalam kaligrafi, sastra, musik, dan lukisan, gadis berbakat ini tidak hanya mempelajari budaya Tiongkok, tetapi juga budaya Barat. Pada tahun 1911, dinasti Qing digulingkan oleh Republik Tiongkok, tetapi gelar dan perlakuan kekaisaran tetap ada. Saat itu, Puyi masih memiliki gelar Kaisar Kuantong dari Kekaisaran Tiongkok. Permaisuri Wanrong adalah orang yang mengajari kaisar cara makan ala dunia Barat. Pada tanggal 1 Desember 1922, Wanrong menikahi Puyi. Upacara pernikahan bergaya kekaisaran diadakan di kota terlarang sebelum fajar menurut adat Manchu. Sebelum menikah, Ibu Suri menunjukkan Puyi foto gadis-gadis yang cocok untuk sang kaisar. Puyi awalnya memilih Wenqiu, tetapi Ibu Suri tidak menyetujuinya. Puyi pun akhirnya setuju untuk menikahi Wanrong, namun ia mempertahankan Wenqiu sebagai selirnya. Puyi menikahi Wanrong dan Wenqiu pada malam yang sama tanggal 21 Oktober 1922. Di malam pernikahan, Puyi, Wanrong, dan Wenqiu pergi ke istana ketenangan duniawi untuk menyempurnakan pernikahan. Tetapi Wanrong dikabarkan melarikan diri dan meninggalkan keduanya. Ia memilih untuk tidur sendirian. Selama berada di kota terlarang, mantan guru piano Wanrong, Isabel Ingram, datang untuk tinggal di sana. Di istana, Ingram menjadi tutor Wanrong. Wanrong dan Puyi menentang tradisi istana dengan pergi minum teh di luar kota terlarang bersama Reginald Johnson, guru bahasa Inggris Puyi. Pasangan kaisar dan permaisuri itu belajar bahasa Inggris dan budaya Barat. Tidak hanya itu, Puyi dan Wanrong bahkan mengadopsi nama Henry dan Elizabeth. Wanrong juga sesekali berpakaian seperti Ingram. Wanrong yang sudah menjadi perokok sebelumnya mulai mencoba opium. Awalnya ia mengalami sakit perut dan sakit kepala. Kehidupan Wanrong pun berubah menjadi tragis setelah itu. Pada tahun 1924, kudeta Beijing yang dipimpin oleh Feng Yuqiang memaksa Puyi dan Wanrong melarikan diri dari kota terlarang. Setelah tinggal beberapa lama di rumah ayah Puyi di Beijing, pada tanggal 24 Januari 1925, Puyi pindah ke konsensi Jepang di Tianjin. Wenqiu dan Wanrong kemudian menyusul dan mereka pindah ke Quest Garden Villa. Selama pelarian, Wanrong terus menghisap opium dan menjadi kecanduan. Pada tahun 1931, Wenqiu bercerai dan pergi meninggalkan Puyi serta Wanrong. Wenqiu menikah lagi, mengajar sekolah sebentar, dan bekerja di perusahaan kebersihan, dan dia meninggal pada tahun 1953. Setelah runtuhnya dinasti Qing, permaisuri Wanrong dicopot dari gelarnya dan dikeluarkan dari istana. Pada tahun 1931, sepupu Puyi, Dongchun, meyakinkan Puyi untuk pergi ke Manchuria. Selama di sana, Jepang menyarankan agar dia menjadi penguasa Manchukuo. Wanrong yang tidak bahagia hidup di bawah pemerintahan Jepang mencoba melarikan diri 2 kali tanpa hasil. Pada tanggal 1 Maret 1934, Puyi diangkat menjadi kaisar Manchukuo dan Wanrong menjadi permaisuri. Keadaan pun semakin memburuk bagi Wanrong. Maka tidak heran jika pada tahun
tahun 1938, dia mampu menghisap 2 ons opium sehari. Karena hubungannya dengan Puyi terus memburuk, di tempat tinggalnya yang baru, Wonrong melakukan perzinaan dengan seorang pelayan dan melahirkan seorang anak perempuan haram. Begitu anak perempuannya lahir, Puyi memerintahkan untuk membunuh anak haram itu. Karena tekanan emosi, ia akhirnya menderita gangguan mental. Apakah Wonrong mengetahui nasib anaknya tidak pasti, karena menurut Puyi, Wonrong diberitahu bahwa anak itu diadopsi. Setelah itu, Wonrong dikunci di kamarnya dan para pelayan menunggunya. Menurut seorang pria yang pernah bertugas di istana, Wonrong dibelenggu di kamarnya. Kondisi Wonrong kian memburuk. Ia berhenti mencuci muka, menyisir rambut, atau bahkan memotong kuku kakinya. Rambutnya dipotong pendek dan giginya menjadi semakin hitam. Di saat yang sama, Wonrong terus berperilaku tidak menentu. Kadang-kadang mengalami serangan kegilaan yang ekstrim. Wonrong bahkan berusaha untuk bisa berjalan sendiri di tahun-tahun terakhirnya dan penglihatannya memburuk. Ketika Liu Qin tiba sebagai selir Puyi pada tahun 1943, dia hanya melihat wajah Wonrong satu kali. Di tahun 1945, Kekaisaran Manchukuo pun berakhir. Puyi menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris pada bulan Desember 1941. Soviet menginvasi Manchukuo pada 9 Agustus 1945. Sang kaisar, Puyi, melarikan diri dari istana. Ia meninggalkan Wonrong dan Liu Qin bersama Lady Saga, saudara ipar Wonrong. Para wanita malang itu mencoba melarikan diri ke Korea pada Januari 1946. Namun malang, mereka berhasil ditangkap oleh gerilyawan komunis Tiongkok. Wonrong pun dibawa oleh gerilyawan itu. Pada titik ini, Wonrong menderita efek dari penghentian pemakaian opium dan Lady Saga berusaha merawatnya. Ironisnya, karena statusnya sebagai mantan permaisuri, dia dipamerkan saat sedang menderita. Orang-orang datang dari segala penjuru negeri untuk menyaksikan kegilaannya. Saat revolusi Tiongkok sedang berlangsung, Wonrong dan Lady Saga dipindahkan ke penjara di Yanji. Di akhir hidupnya, dia tidak dapat berjalan dan ketika para tahanan dipindahkan ke lokasi lain, mereka meninggalkannya di Yanji. Pada tanggal 20 Juni 1946, Wonrong meninggal karena kelaparan, sendirian di sel penjaranya. Makamnya tidak diketahui dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 23 Oktober 2006, adik laki-lakinya, Runki, melakukan ritual penguburan untuknya di makam King Barat. Wonrong tumbuh menjadi gadis cerdas dan menarik. Ayahnya yang berpikiran terbuka memberinya pendidikan terbaik bagi putri kesayangannya. Ironisnya, pernikahannya dengan Kaisar Tiongkok yang terakhir justru membawa bencana. Ia justru menjalani kehidupan tragis. Wonrong menghembuskan nafas terakhir dalam kesendirian. Tragis memang. Bahkan, makam permaisuri terakhir dari Kekaisaran Tiongkok ini pun tidak diketahui rimbanya. Sebuah akhir yang menyedihkan dari putri kesayangan sang ayah yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.